وسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat salat subuh berjamaah dan bersama untuk mendengarkan kajian yang rutin kita lakukan setiap Salawat serta salam kita curahkan ke akhir kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan kita semua umatnya mendapatkan syafaatnya di Rabbul Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, untuk kajian kita pada pagi hari ini insyaallah akan diisi Al-Muharram al-Ustaz Minggu Jannah SPD. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Sebelum kita masuk ke kajian ada sedikit informasi yang insyaallah akan saya sampaikan. Pertama terkait dengan semarak Ramadan. Jadi sama-sama bersama dan mengadakan kegiatan-kegiatan selama bulan suci Ramadan. Ada pun beberapa kegiatan seperti beberes masjid, kita sudah melakukan bersih masjid, takbir Ramadan, sholat tarawih, buka puasa bersama, santunan yatim dan duafa, menjulur Quran, lomba-lomba Islam, kajian ahad. Jadi kajian ahad kita tetap ada walaupun nanti memasuki bulan suci Ramadan. Jadi tidak ada liburnya, jadi kita tetap mengadakan kajian ahad. Tadarus Al-Quran, kataman Quran, etika, penerimaan zakat fitrah dan takbir. Jadi kepada para jamaah sekalian, mohon untuk kehadirannya dan mengamalkan masjid Safatul Marwah dalam semangat Ramadan. Langsung saja kita masuki kajian ahad kita pada hari ini. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Oke, ini aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ayyuhal hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Safatul Marwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Jangan lemes pagi-pagi mah. Pertama dan yang utama, marilah sama-sama kita mempersembahkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama mengucapkan kalimah hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita pagi ini dibangunkan kembali sesudah kita bisa tidur. Ya Pak, kita bisa tidur alhamdulillah, bangun alhamdulillah. Bayangkan kalau pagi ini kita tidak dibangunkan alias tidur selama-lamanya,
maka pagi ini kita tidak ada di Shafatul Marwah. Kenapa kita bersyukur? Karena juga pagi ini tidak semua kita berada di masjid. Buat orang yang beriman, maka syukur sekali kita diringankan langkah kita ke masjid. Alhamdulillah. Maka biasakanlah ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa di dalamnya kandungannya? Segala puji bagi Allah, Allah yang telah mematikan kita sesudahnya kita dibangunkan, ya. Ahyana ba'dama amatana, kita dihidupkan setelah kita ditidurkan, begitu kan? Kalau kita pernah dengar kisah Ashabul Kahfi, ditidurkan selama 350 tahun, ya kan, 3 abad setengah, dibangunkan kembali. Dalam kisahnya di Al-Quran, Ashabul Kahfi ketika itu bawa uang gobangan gitu kan, sampai ketika itu bangun kemudian ke pasar belanja, uangnya sudah nggak laku karena sudah bukan zamannya kan gitu. Itu kisah. Nah, kita bersyukur pagi ini dibangunkan oleh Allah SWT. Wa ilaihin nusyur, ingat, nanti kepada Allah kita akan kembali. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian kita syukur alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Syukur kita selanjutnya adalah kita diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, ya. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasannya tentang keimanan. Lagi-lagi kenapa ini dibahas? Karena ini sebuah materi penting buat kita agar keimanan kita semakin tumbuh kuat. Saya kalau baca daftar isinya, ya, keterkaitannya dengan ini hari dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, ya. Jadi setelah iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitabnya Allah, nabi-nabinya Allah, kemudian hancurnya alam semesta, hari kebangkitan, ya, iman kepada qadar, kemudian iman bahwa seluruh makhluk akan digiring, kemudian yang nomor 9 iman kepada surga dan neraka, 10 mencintai Allah, 11 takut akan siksa Allah. Ya, kalau kita takut akan siksa Allah termasuk orang yang beriman. Apa ada orang yang tidak takut dengan siksa Allah? Banyak. Hari ini, ya, saudara-saudara kita yang menantang Allah banyak. Gitu. Mana Allah? Lu katanya Tuhannya Allah. Coba hadirkan, buktikan mana azabnya. Oh, naudzubillahi min dzalik. Buat orang yang beriman, naudzubillahi min dzalik, jangan sampai berkata demikian. Kemudian termasuk mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini cabang yang ke-12. Makanya ketika kita menyampaikan semoga sholawat dan salam Allah, ya kan, senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya. Berarti mengharap rahmat Allah itu penting. Termasuk di dalamnya tawakal, mencintai Nabi Muhammad SAW, mengagungkan derajat Nabi Muhammad, bakhil dengan agama Islam, menuntut ilmu. Kita pagi ini mengkaji tentang ilmu, mau hadir, mau menjadi mustami'in, mau mendengarkan. Nah, ini termasuk orang yang beriman, ya.
menyebarkan luasnya ilmu syariat, termasuk tanda ulama akhirat, mengagungkan dan memuliakan Al-Quran, bersuci. Nah, kalau orang senang wudhu, termasuk tandanya orang yang beriman. Mau sholat nggak wudhu? Ada nggak? Ada. Siapa? Anak-anak. Ya, karena pengetahuannya belum nyampe, yang penting datang ke masjid, sholat. Begitu ditanya, nah udah wudhu belum? Belum. Ya, anak-anak karena belum nyampe. Nah, kalau ini terjadi kepada kita yang sudah dewasa, tahu-tahu dari rumah udah ngobrol dengan tamunya, dengan siapa saja, begitu azan terpanggil berangkat aja. Begitu nyampe di depan masjid langsung masuk. Begitu ditanya, Pak ada wudhu? Oh belum. Ya, jadi dianggap aneh. Kita sudah dewasa masuk masjid tidak bersuci, aneh. Ada apa? Pertama, apakah belum tahu ya tentang bersuci itu? Bisa jadi, ya kan? Nah, ini dibahas. Kemudian melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ini termasuk. Berarti kalau ada orang Islam yang tidak pernah sholat, berarti Islam tok. Islam tok. Ya, tidak beriman. Termasuk di sini menunaikan zakat. Nanti bulan suci Ramadan ada namanya zakat fitrah, zakat mal, ya, zakat harta. Orang yang beriman nggak sayang-sayang, kan gitu. Begitu dihitung-hitung dalam setahun sudah 93 gram. Dihitung 93 gram kali sekarang harganya berapa? Kalau harganya 1 juta berarti 93 juta. Kalau itu ada di lemari, uang itu wajib dikeluarkan 2,5%. Berapa tuh? Nah, nanti supaya begitu puasa jangan ngitung-ngitung lagi. Sekarang Pak Nandang sudah sosialisasi ya Pak Syarif ya. Ada penerimaan zakat fitrah, penerimaan zakat mal, infak dan sodako, dihitung dari sekarang. Ya, berapa kekayaannya, ya, punya utang apa enggak, udah ditutupin listriknya, ledengnya atau airnya, semua kalau sudah ditutup hak dan kewajiban yang dibayarkan seperti utang piutang, setelah itu dihitung, begitu dihitung ternyata lebih dari 93 gram gitu kan, karena uangnya ternyata ada 500 juta. Wah, itu wajib dikeluarkan untuk mengeluarkan zakat mal. Nggak sayang-sayang karena iman. Ya, kalau yang sayang berarti imannya diragukan. Punya kontrakan 100 pintu, wah, satu pintunya 1 juta. Sayang bikin nambah kontrakan lagi, kan gitu. Nah, kemudian melaksanakan sholat 5 waktu, menunaikan zakat. Puasa Ramadan yang akan kita bahas halaman 27. Halaman 27 puasa Ramadan kita bahas. Ya. Asy-syu'batu tsalitsatu wal 'ashiruna. Gitu. Cabang iman yang ke-23. Gitu. Yang ke-23 adalah shaum Ramadan. Puasa Ramadan. Bi ayat ruka sairal muftirati, ya, yaitu meninggalkan semua perkara yang membatalkan di siang harinya, ya, fi ayyamihi biniyatin fil laili, dengan niat, ya, di waktu malam harinya, li ta'atil maula, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, minal fajri, dari mulai fajar, ila ghurubi syamsi,
sampai terbenamnya matahari, ma'a salamatin, disertai dengan selamat, artinya suci, minal haidhi, dari haid, bagi ibu-ibu kaum wanita, wan nifasi, dan nifas, wal wiladati, dan wiladah, fi jami'il yaum, di sepenuh hari. Nah ini cabang yang nomor 23 itu puasa Ramadan. Orang yang beriman ketika datang bulan suci Ramadan gembira. Ya, saking gembiranya, kenapa? Karena orang yang beriman begitu datang bulan suci Ramadan, dia bersenandung, ya Ramadan, ya Ramadan, ila ilaika bil ghufran, gitu ya. Itu saya ingat lagu ini udah tahun 80-an lah. Itu udah ada. Jadi kalau mau sahur nyanyinya seperti itu. Apa syairnya apa Pak? Ada yang ingat nggak? Ya. Atau marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrus siyami, marhaban syahrul ibadah, marhaban khairul khalqillah, sambil salawatan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan puasa, selamat datang bulan ibadah, selamat datang sebaik bulan Allah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Saking Kanjeng Nabi gembiranya, jauh-jauh sebelum Ramadan, ya, di bulan Rajab berdoa kan gitu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu 3 bulan yang lalu Kanjeng Nabi mengajarkan sudah memulai mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahannya bulan Rajab, Sya'ban, sampai umurnya kepada Ramadan. Kita pagi ini gembira, ya. Kalau sampai pun tidak ditakdirkan bertemu dengan Ramadan, kita sudah gembira, ya. Bayangkan kalau kita bukan orang yang beriman, begitu puasa kecewa. Kenapa? Gara-gara nggak bisa dagang nasi uduk. Kecewa, wah ini gara-gara puasa nih, jadi bisnis gue macet. Iya, ya. Ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, itu jadi yang namanya puasa Ramadan itu meninggalkan semua perkara yang membatalkan di siang harinya, makan, minum, gitu kan, hubungan suami istri di siang hari nggak boleh tuh, ditinggalkan, walaupun itu hal
halal ya. Kemudian dengan niat, nah di malam harinya karena taat kepada Allah. Jadi ketika nawaitu somawadin an adai ya fardi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhul lillahi ta'ala. Di dalam hati ini niat mau puasa esok hari tahun ini ya karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala ini dipahami oleh kita karena taat kepada Allah SWT. Jadi karena taat perintah ya, karena taat perintah makanya mau puasa. Lillahi ta'ala itu diterjemahkan karena kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niatnya seperti itu ya. Jadi nawaitu somahwadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhulillahi ta'ala. Nah ini jamaah banyak yang nanya, itu Ramadan apa Ramadhani kan gitu ya. Iya. Ini sebenarnya kalau buat ya orang awam mau Ramadhana mau Ramadhani yang penting dilafalkan. Tapi kalau yang tahu tata bahasa itu Ramadhani ya. Jadi nawaitu somahudin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhul lillahi ta'ala gitu. Kemudian niat karena taat kepada Allah SWT. Kapan mulai niatnya? Mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, hitungan puasanya itu dari fajar sampai terbenam matahari. Tetapi kita pada umumnya karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, untuk menjaga kesalahan dan kelupaan itu maka habis taraweh niat kan gitu. Puasanya mah belum. Tapi niatnya setelah taraweh kan gitu. Nah, begitu setelah taraweh belum niat langsung pulang karena capek siangnya kerja tidur, begitu bangun sahur saking semangatnya sahur ngikutin sunnah Rasul mengakhirkan sahur ya. Kemudian setelah sahur ada jeda 15 menit ngerokok, ngopi dan sebagainya. Lupa nggak niat. Wow, bagaimana itu hukumnya? Tetap puasanya harus dijalankan tetap. Jangan karena nggak niat kemudian puasa terus nggak puasa. Aduh saya semalam nggak niat nih. Berhubung semalam nggak niat maka saya nggak puasa. Nah itu salah. Maka tetap puasa, tetapi ingat itu dihitung utang. Gara-gara nih niat lupa. Ya, maka diingatkan buat kita semuanya lebih baik begitu habis isya tuh, habis taraweh kita niat nawaitu somahwadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhulillahi ta'ala. Saya niat besok puasa ya tahun ini wajib karena menjalankan perintah Allah Ta'ala. Udah mantap. Ada juga niat sebulan penuh. Tadi alasannya karena khawatir hari-hari puasanya lupa. Nah maka dari awal begitu malam nih habis tarawih malam pertama niat ya saya niat puasa Ramadan sebulan penuh ya tahun ini karena taat kepada Allah. Udah cakep tuh. Kalau sudah niat seperti itu, besok nggak niat nggak apa-apa. Lalu bagaimana besok teman-temannya pada niat ikut niat nggak apa-apa karena sudah ditutup dari niat awalnya sebulan penuh. Jadi kalau sudah diniatkan seperti itu, walaupun kita lupa di hari-hari kedua dan seterusnya, kita sudah niat sebulan gitu. Adapun niat yang tiap malam bahasanya memperbaiki atau memperbarui niat kita ya.
Itu masalah niat. Kemudian setelah itu dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini pengertian fajar itu jam berapa kan gitu ya. Umumnya kalau di catatan falakiyah itu 10 menit sebelum subuh itu fajar, maka diingatkan imsak, menahan agar tidak makan, tidak minum. Padahal ya mulainya ya dari mulai subuh. Tapi untuk menjaga agar tidak makan, tidak minum itu 10 menit sebelum subuh. Itulah waktu fajar. Karena fajar itu ada dua, fajar sidik ya, ada fajar satu lagi ahmar. Ada dua. Jadi yang pertama itu yang kita melakukan kegiatan sholat malam, tahajud gitu, antara jam 3 gitu sampai dengan 10 menit menjelang subuh. Suci dari haid, nifas, wiladah di sepenuh hari. Jadi ini buat khusus kaum wanita yang tidak haid, yang tidak nifas, yang tidak wiladah, berarti wajib puasa. Tetapi ketika dalam keadaan haid, nifas habis bersalin, wiladah itu habis punya anak, melahirkan anak, nah itu boleh tidak puasa. Bahkan kalaupun puasa jadi haram karena dalam keadaan tidak suci. Nah, jadi jangan mentang-mentang saking rajinnya, saking senengnya puasa mah, walaupun haid, walaupun habis melahirkan, ya tetap puasa karena saya beriman. Enggak begitu. Ya. Nah, jadi walaupun semangat imannya tinggi, ada pengecualian buat ibu-ibu mah, dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, saya mendengarkan langsung tuh oleh kaum wanita begitu mau Ramadan mikirin, nanti sih saya haid tanggal berapa ya? Kan gitu. Di puasa emang kapan gitu? Puasa tanggal 11 umpamanya hari Senin. Waduh, saya belum haid. Ntar gimana kalau begitu baru puasa datang haid? Dipikirin gitu. Kenapa? Mikirin utang. Ibu-ibu udah gitu haidnya 15 hari lagi. Ya kan? Jadi yang dipikirin utangnya. Padahal udah dikasih hadiah sama Allah. Ya, datanglah tamu yang namanya haid. Pada stres gara-gara mikirin puasanya kapan. Kalau puasanya tanggal 11, waduh tanggal 11 waktunya saya datang bulan. Gitu, begitu datang bulan beneran stres. Kenapa? Punya utang. Padahal nggak begitu menyikapi hukum yang Allah berikan kepada hambanya. Mestinya bersyukur. Begitu datang haid, alhamdulillah dapat hadiah puasa. Jadi diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Kapan? Ya selama haid. Karena haidnya kaum wanita minimal sehari semalam kan? Umumnya seminggu. Ya maksimal 15 hari. Nah, lebih dari 15 hari jangan meyakini itu haid. Tetapi yakinilah itu adalah darah penyakit. Itu harus periksa. Jadi jangan mentang-mentang begitu hari ke-16 masih keluar darah diyakini darah haid, itu nggak benar. Ya, itu sudah diteliti, dikaji bahwa kaum wanita itu memiliki haid paling banyak 15 hari gitu. Nah, itu harus dikaji.
Kemudian wa minal ighma'i, dan terhindar dari ayan, wasakari, dan mabok, fi ba'dihi, di sebagian harinya. Di siang hari tiba-tiba ayan, ya datang jalan-jalan pagi-pagi di tengah jalan ayan, ya itu udah batal, ya nggak perlu puasa, tapi punya utang gitu, ya. Jadi ayan, mabok gitu. Nah, tentunya mabok di sini macam-macam. Ya, apakah maboknya ini karena kelayangan puyeng semalam begadang, kan bisa aja. Apakah maboknya karena minum, di sini tidak disebutkan karenanya mabok. Mabok itu ya kelayangan ya, mumet oh ya. Tapi mumet ini nggak dimasukin dalam kategori mabok. Di sebagian harinya atau di siang harinya, seperti ini, makan, minum, ya, kal akli, seperti makan, minum, bersetubuh dan menghisap rokok yang telah diketahui. Nah, yang namanya mabok itu sama dengan lupa, ya. Di siang hari makan, kan lupa, nah, berarti hadiah, nggak batal, gitu. Makan, minum, bersetubuh, pengantin baru siang hari, suami istri, ya bersetubuh, tapi lupa dua-duanya. Itu nggak batal, puasanya terusin nih, gitu. Ini termasuk mabuk, ya. Termasuk di sini diterangkan waddukhon. Waddukhon itu ngerokok, ya. Ilo kan ada orang ngerokok lupa gitu. Ya, dari mulai ngecas api, apakah dalam kondisi mabok, begitu disep baru dapat mau habis baru ngomong, aduh lupa. Tanggung gitu. Nah, ini jadi harus dihindari nih. Apa yang dihindari tadi? Ayan dihindari, mabuk dihindari, gitu, ya. Lah kemudian faida akala au syariba nasian tuh. Adapun jika ia makan atau minum dalam keadaan lupa, fasamuhu sahihun, maka puasanya sah. Makan sepiring baru ingat, ya, puasanya sah. Gitu. Minum es kelapa, udah habis 1 gelas, seger banget kan Pak ya? Iya, baru lupa. Baru ingat maksudnya. Nah, wa inna ma at'amahullahu, karena sesungguhnya Allah yang telah memberikan makan, wasaqahu, dan minuman. Kama qala Suhaimi fi lubabit talibin, demikianlah pendapat Syekh Suhaimi dalam kitab Lubabut Talibin, ya. Ini. Nah, selanjutnya ini cabang yang nomor 23, yaitu puasa Ramadan. Yang nomor 24 wasyu'batur rabi'atu wal 'ishruna. Cabang nomor 24 itu adalah al-i'tikafu, i'tikaf. TKM Masjid Sofatul Marwah punya program 10 hari terakhir ada i'tikaf. Kalau mau datang berarti ciri-ciri orang yang beriman.
Ya, saya mah nggak mau datang lah, saya nggak tahu iktikaf itu apa. Ya, nah kalau nggak tahu berarti harus cari tahu, tanya kepada yang ngerti ya, apa itu i'tikaf. Nah, jadi i'tikaf wa huwa lubsu bi masjidin. Yang namanya i'tikaf itu berdiam diri di dalam masjid. Udah dari rumah sengaja ke masjid mau i'tikaf gitu kan, masuk ke masjid udah diem aja nggak ngapa-ngapain di masjid, itu udah i'tikaf. Bagaimana? Biniyatin, dengan niat i'tikaf. Nawaitul i'tikafa, ya, taqarruban ilallah sunnatan lillahi ta'ala, gitu. Saya niat i'tikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah lillahi ta'ala. Niatan gampang kan, niat ya. Saya niat i'tikaf lillahi ta'ala, udah cukup begitu. Ya. Yusannu, disunahkan. Ya. Jadi disunahkan di dalam i'tikaf kulla waktin, di dalam setiap waktu, walau waktu karohatin, walaupun di waktu yang makruh, ya, makruh dalam sholat. Lakin yahrumu, akan tetapi diharamkan i'tikaful mar'ati, i'tikaf bagi seorang istri, warraqiqi, istri dan budak, ya, illa biidniz zauji, kecuali dengan izin suami, dan wasayyidi, tuannya atau majikannya. Jadi beda kalau ibu-ibu mah mau i'tikaf harus seizin suami. Kalau suami ngapain i'tikaf, nggak boleh, ya harus taat. Enggak, ini perintah Allah. Ya, bagaimana kalau seorang wanita yang sudah punya suami, taat kepada suami itu lebih utama, walaupun itu perintah Allah, kan gitu. Kenapa? Yang melanggar bukan istri, yang melanggar suami. Orang mau i'tikaf dilarang, kan gitu. Nah, mungkin karena suaminya cemburu buta, oh dia i'tikaf di. Kalau yang namanya perempuan tidak selalu i'tikaf itu di masjid, ya. I'tikafnya di mihrab. Mihrab perempuan kan di rumah, ya. Ya, di kamar. Nah, itu i'tikafnya. Nah, jangan sampai salah paham, perempuan i'tikaf di masjid, ya. Ya, maksudnya kalau perempuan i'tikaf di kamar, kenapa suami melarang? Mungkin karena suaminya kepengin, kan gitu ya. Mungkin sehingga dilarang. Mah, nggak usah i'tikaf, pusing nih kepala. Gitu. Kemudian wa in sahha, ya, wa in sahha, meskipun sah i'tikafnya si wanita ini, ya, waliz zauji wa sayyidi ikhrajuhuma minhu. Nah, bagi seorang suami dan tuan boleh mengeluarkan mereka masing-masing, istri atau budak yang beriktikaf tanpa izin dari masjid. Nah, yang dilarang di sini ketika istri iktikafnya di masjid, gitu. Saya lanjutkan, belum bunyi tab. Sekarang wa arkanuhu arba'atun, rukun i'tikaf ada 4. Nah, awaluha, yang pertama, an-niyatu, niat, muktaronatan, ya, niatnya berbarengan dengan bilubsi, dengan diamnya. Fala takfi, maka tidak cukup haladukhulihi, ya, maksudnya tidak sah
niat pada saat masuk masjid, ya. Haladukhulihi maksudnya ketika kita masuk masjid baru niat, itu enggak sah. Wa huwa sairun, ya. Yaitu sambil berlalu. Wa tajibu, dan wajib niatul fardiyati, niat berniat fardu atau niat wajib, awin nadri atau nazar, fil i'tikafil manzuri, ya, pada i'tikaf yang dinazarkan. Jadi niat itu menjadi wajib. Saya mau i'tikaf nih, wajib niat karena apa? Karena nazar. Kalau saya nanti dapat rezeki, saya mau i'tikaf di masjid. Wah, itu nazar itu. Selagi nazarnya nazar yang baik kan tentunya, ya. Ya, saya nanti kalau anaknya wisudaan mau i'tikaf di masjid seharian, ya itu wajib dibayar. Ya, i'tikafnya wajib dilaksanakan. Maka niatnya wajib. Nawaitul i'tikafa, ya, fardhul lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf wajib karena Allah. Kenapa? Wajib bayar. Beda dengan i'tikaf yang bukan karena nazar. Kemudian yang kedua, saniha, adanya masjid yang murni. Ya, masjid yang murni itu masjid yang buat Jumatan umumnya. Kalau masjid yang tidak murni berarti musola. Musola kan tempat sujud juga, tapi tidak bisa dikatakan masjid. Tapi begitu banyaknya umat Islam, karena nggak ada masjidnya, kemudian musola itu dijadikan Jumat, kan boleh, kan gitu. Nah, itu yang nggak murni. Masjid yang murni, masjidun khalisun, falayak fil musya'u, maka tidak sah i'tikaf di masjid umum, bi khilafihi fi tahiyyati, berbeda dengan sholat tahiyatul masjid. Tuh, kalau sholat tahiyatul masjid di masjid mana saja bisa, tetapi di sini i'tikafnya tidak sah di masjid umum. Masjid umum. Ini pengertian masjid umum, masjid yang seperti apa ini Pak Anandang? Masjid umum. Ada masjid khusus berarti ya? Nah, nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, wa thalituha lubsu qadrin yusamma, berdiam diri sekedarnya, ya. Yusamma yang dinamakan dengan ukufan, i'tikaf atau iqamatan, menetap, walau bila sukunin, yakni berhenti, nah diam, ya, bihaitsu yakunu, walaupun dengan tanpa diam, tenang maksudnya, zamanuha, di mana lama masanya, fauqa zamanit tuma'ninati, ya, melebihi masa tuma'ninah di dalam sholat. Tuma'ninah di dalam sholat itu ukurannya membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu tuma'ninah. Diamnya seperti itu, ukurannya, ukuran lamanya. Berarti iktikaf nggak kudu berjam-jam. Ya, masuk masjid nih, duduk, baru nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala, duduk diem, ya, 1 menit, udah iktikaf. Hanya memikirkan tentang tadabbur, ya, tentang bagaimana Allah menciptakan diri kita dan sebagainya, atau kita mengadu dan sebagainya, ya, yang berisikan ingat kepada Allah. Cuman 1 menit itu sudah i'tikaf. Setelah itu udah keluar lagi. Nah, batalnya i'tikaf itu kalau sudah keluar, masuk lagi, pengen i'tikaf lagi, duduk. Nah, begitu duduk
nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Gampang kan? Gak ada yang susah. Jadi i'tikaf nggak kudu berjam-jam. Ya bisa 2 menit, ya bisa 5 menit, bisa 1 jam, tergantung kebutuhan kita beriktikaf. Nah maka benar kemarin yang panitia bicarakan tentang iktikaf, kata Pak Agus ya, untuk latihan iktikaf barangkali kita cuma bisa sampai jam 10 ya, cuman sampai jam, jadi nggak harus sampai pagi, harus sampai sahur lah ya, gitu, begitu. Oke. Iktikaf. Yang keempat mana? Yang ketiga, iktikaf cukup sah dengan dilakukan di dalam masjid, namun tidak cukup atau tidak sah hanya dengan lewat di dalam masjid tanpa berdiam diri. Nah, fayakfi taraddudu lal maruru fihi bila lubsin. Jadi ketika kita masuk ke masjid mondar-mandir ya, tetapi di dalam masjid itu tidak dianggap iktikaf. Kita datang ke masjid nih, sudah masuk ke masjid, tapi kita dalam sana kemari gitu kan, itu tidak dianggap sebagai iktikaf. Jadi iktikaf itu harus diam. Nah, diamnya dengan cara duduk. Yang pertama dengan niat. Nah, itu. Walau nadharo i'tikafan mutlaqan kafahu lahdatun fawqal tumaknina fir ruku'i wa nahwihi juga. Nah, jika seseorang bernazar untuk melakukan i'tikaf mutlak, maka cukup baginya berdiam diri sebentar melebihi masa tumakninah dalam ruku' sholat dan seumpamanya. Itu. Kemudian warabi'uha, rukun yang keempat nih, wasyartuhu islamun waqlun wa khuluwun. Yang keempat itu adanya orang yang beriktikaf, mu'takifun. Yang keempat ya iktikafnya kita nggak mewakilkan, kita sendiri yang beriktikaf. Jangan tolong penandang, saya nggak, hari ini saya nggak bisa iktikaf, tolong titip ya. Iktikaf dititipin nih. Oke. Wasyartuhu islamun. Adapun syarat-syarat orang yang beriktikaf, yang pertama islamun, Islam. Yang kedua waqlun, berakal. Yang ketiga wa khuluwun, ya. Lan hadasin akbar. Jadi yang ketiga ini suci dari hadas besar. Kalau punya hadas besar berarti harus bersuci dulu. Fala yasihu i'tikafu, maka tidak sah i'tikafnya manitas sofa bididdin syai'in minha. Tidak sah i'tikafnya orang yang bersifat dengan kebalikan salah satu dari sifat yang telah disebutkan tadi. Gitu. Naam, ya begitu aturannya. Alhamdulillah, tanggung. Intaral ighma'u, apabila tiba-tiba seseorang mengalami ayan di tengah i'tikaf, maka hal itu tidak membatalkan i'tikafnya dan dihitung masa ayannya itu sebagai i'tikaf. Itu ya, lagi i'tikaf umat, tidak membatalkan i'tikaf. Wa yang qati'ul i'tikafu, i'tikaf bisa terputus batal apabila ya katna bu'ihi biriddati wasakari idza ta'adda bihi. Jadi bisa putus atau batal apabila berturut-turut melakukan riddah, murtad ya. Lagi i'tikaf kok murtad. Nah, itu batal. Lagi i'tikaf mabok, batal ya. Mabok itu bisa saja tidur kan? Nah, berarti kita i'tikaf nggak boleh tidur. Yang melampaui batas. Wallahu a'lam bishawab. Mari Bapak Ibu kita
Saya ingin ada yang lupa nih. Kalau bapak-bapak yang malam ngaji kemarin mah sempat ingetin. Ini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mari kita berdoa, doa menyambut Ramadan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Ya Allah, jadikanlah hilal bulan Ramadan bagi kami dengan membawa keamanan, keimanan, keselamatan dan Islam, dan membawa taufik yang membimbing kami menuju apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Tuhan kami dan Tuhan kamu, wahai bulan, yang dimaksud bulan di sini adalah bulan Ramadan, ya. Wahai bulan Ramadan adalah Allah, ya. Tuhan kami dan Tuhanmu itu Allah. Nah, moga-moga kita diberikan ketentraman, ya, kesehatan selama menjalankan ibadah puasa sampai selesai sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nana. Pak Syarif, mangga. Alhamdulillah, kita pagi hari ini para jemaah sekalian, jangan lupa untuk sore nanti kita menggunakan tarif Ramadan. Ya. Mohon Bapak Ibu partisipasinya, karena harusnya jadwalnya kemarin karena cuaca terus. Insya Allah akan kita lakukan di sore pada sholat asar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini salawatan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.